Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, hari ini kita di pertemuan ke-15 berarti ya, untuk membahas teorema superposisi. Minggu lalu kita sudah bahas sedikit materi tentang superposisi dan juga contoh penerapan teorema superposisi dalam menganalisis rangkaian listrik. Jadi nanti pertanyaannya sama ya teman-teman, kita bisa mengecek tegangan, arus, daya, begitu pertanyaannya ya, di titik-titik tertentu. Nah, seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, bahwa teorema superposisi itu adalah kita harus perhatikan berapa jumlah sumber energi independen yang ada di dalam rangkaiannya ya. Jadi kalau misalkan ada dua sumber energi independen, misalkan satu sumber arus, satu sumber tegangan, nah teman-teman mencari besarnya, misalkan di soalnya ditanyakan tegangannya. Tegangan di titik tersebut saat sumber pertama aktif, ataupun saat sumber tegangan itu aktif, lalu yang keduanya adalah mencari tegangan di titik tersebut saat sumber arusnya aktif gitu. Nah, hasil akhirnya adalah penjumlahan dari dua besaran tegangan tersebut saat masing-masing sumber diaktifkan begitu. Dan diingat lagi kalau sumber tegangan itu saat dinonaktifkan menjadi short circuit, nyambung. Kalau sumber arus saat dinonaktifkan itu menjadi open circuit, jadi terbuka begitu ya. Nah, kemarin kita sudah bahas beberapa satu soal ya. Nah, sekarang kita akan bahas ya sekitar 2 atau 3 soal lah ya. Nah, ini kita lihat di sini di slide terakhir di pertemuan kemarin kita belum bahas, tapi di sini kita sudah berikan jawabannya ya. Jawabannya di sini adalah V out-nya V out-nya 4/3 volt ya. Nah, saya aktifkan dulu. Nah, jawabannya 4/3 volt. Nah, kalau misalkan sebelum kita ngerjain ya ini, langkah pertama yang dilakukan apa sih? Kalau kita mau menganalisis rangkaian listrik dengan teorema superposisi? Coba. Kalau dari rangkaian ini. Jadi, apa? Mengaktifkan dan menonaktifkan salah satu gitu ya. Yang satu diaktifkan, yang satu dinonaktifkan. Saya akan bikin slide baru lah ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan tegangan V out, yaitu tegangan di resistor 2 kilo ohm. Nah, di sini kita memiliki dua sumber independen, yaitu satu sumber tegangan dan satu sumber arus ya. Nah, kalian mau yang mana dulu nih, yang dinonaktifkan? Sumber arus dulu coba Pak. Sumber arus dulu ya. Nah, artinya kalau kita menonaktifkan sumber arus, ini sumber arus menjadi apa kalau dinonaktifkan di teorema superposisi? Jadi open circuit, Pak. Open ya. Nah, open circuit artinya rangkaiannya menjadi rangkaian seri sederhana ya. Nah, kita buat dulu. Nanti pun saat kalian menjawab soal UAS-nya ya, harus jelas deskripsinya ya. Jangan hanya V out sama dengan berapa gitu. Ada deskripsi dulu lah gitu ya. Deskripsinya misalkan kita nonaktifkan ini ya, nonaktifkan sumber arus. Wah, ini saya udah lama nggak nulis di sini di tab. Nonaktifkan sumber arus, maka rangkaiannya, nah gambar lagi oleh kalian nanti kalau di UAS-nya ya, gambar lagi rangkaiannya. Ini nggak ada sumber arus artinya gambar, berarti rangkaian seri biasa. Nah, yang dipertanyakan adalah kalau kita menonaktifkan sumber arus, maka besarnya V aksen 0. Nah, nanti makanya kalau kalian gambar ulang, dituliskan di sini V out-nya sebagai V aksen 0 gitu ya. Nah, begitu. Jadi biar clear. Pak, jadinya banyak gambar, ya nggak apa-apa, biar jelas. Dengan kalian menggambar, kalian saat mau mengulang lagi itu mudah. Cepat kok kalau ngegambar rangkaian seperti ini ya. Nah, kalau seperti ini, artinya resistor 3 kilo, 4 kilo, dan 2 kilonya jadi dirangkai seri ya. Nah, ini kita gunakan
pembagi tegangan. Nah, pembagi tegangannya ini di resistor 2 kilo, ya teman-teman sudah tahu di setengah semester sebelumnya ya. Jadi resistor yang menjadi pembilangnya itu resistor yang akan dicari tegangannya. Jadi 2 kilonya di pembilang, penyebutnya adalah resistansi total serinya. Nah, lihat ada berapa? 3 kilo, 4 kilo, dan 2 kilo. Berarti 9 kilo. Dikalikan dengan tegangan sumbernya. Tegangan sumbernya di sini 12 volt. Nah, kalian jangan buru-buru mengalihkan ya. Kalau seperti ini mah tinggal dicoret-coret aja. Ini kilo-kilo, coret. Terus apa ini? 12 dengan 9 coret. Sisa 4. Di sini 3. Nah, berarti 2 kali 4, 8 per 3 volt. Nah, begitu. Jadi biar nggak capek nggak kalau ngitung-ngitung perkalian dulu. Nah, kalau 8 per 3 volt ini jangan buru-buru juga jadi dibikin desimal ya. Karena siapa tahu nanti hasil akhirnya menjadi apa ya, angka yang pas lah gitu. Jadi udah 8 per 3 volt aja, meskipun saya perbolehkan kalian pakai kalkulator, tapi hindari membagikan dulu ke desimal. Kalau superposisi kan ujung-ujungnya apa? Nah, di awal kan kalian menyebutkan bahwa V out itu adalah V aksen out, artinya saat sumber satu bekerja, lalu V double aksen out. Nah, ini saat sumber 2 bekerja. Nah, jadi udah 8 per 3 saja dulu. Oh iya, tadi kan saya udah kasih tahu jawabannya di sini. Jawabannya adalah 4 per 3 volt gitu ya. Nah, ini kita sudah punya V aksen out-nya. Yang pertama saat sumber tegangan bekerja itu tegangannya 8 per 3 volt. Nah, sekarang kita ubah bagaimana kalau sumber kedua yang bekerja, artinya sumber arusnya yang bekerja, sumber tegangannya non-aktif. Nah, tadi kita tahu kalau sumber arus itu dinonaktifkan itu jadi open circuit. Nah, kalau sumber tegangan jadi short circuit. Nah, artinya kita sambungkan sumber tegangan ini. Anggap tidak ada, tapi ini jadi nyambung begitu. Nah, kalau seperti ini kita akan ada konsep pembagi arus. Nah, ini pertemuan kemarin saya bahas juga konsep pembagi arus. Cuma kalau kalian ingat kemarin itu di teorema Norton, di teorema Norton itu arah dari sumber arusnya adalah arahnya ke atas ya. Sehingga nanti kalau kalian mengeceknya arahnya ke sini nih, ini sebagai I1 misalkan, ini sebagai I2. Nah, karena di sini arah sumber arusnya ke bawah, maka kita harus mengubah ya arahnya I1-nya kita buat menjadi ke sini nih. Ini I1, nah ini I2. Karena efeknya apa nanti? Efeknya V aksen out-nya itu akan negatif. Karena apa? Arahnya kan I1-nya ke bawah, dari bawah ke atas. Nah, sedangkan V out-nya di sini, di titik 2 kilo ohm ini, startnya dari negatif. Maka nanti V aksen out-nya nilainya akan negatif gitu. Ini perbedaannya dengan yang konsep pembagi arus di teorema Norton. Nanti teman-teman bisa cek lagi video yang Norton dan juga latihan-latihan soal yang sudah kita bahas. Sehingga ini kita hapus saja yang ini, yang atasnya. Biar nggak bingung. Nah, kita cek kenapa kita harus menghitung arusnya yang melewati 2 kilo. Karena kita mau tahu tegangan di resistor 2 kilo ohm ini untuk mencari V double aksen out-nya. Berarti ini saat kita menonaktifkan sumber tegangan ya. Nah, menonaktifkan sumber tegangan. Nah, artinya akan ada pembagi arus di sini karena ini kan sumbernya sumber arus. Tegangan pada 2 kilo ohm atau yang kita sebut sebagai V double aksen out-nya itu tuh I1-nya dikali dengan 2 kilo ohm. Nah, tapi ingat nantinya I1 kan arahnya dari negatif ya ke atas, sedangkan yang V out-nya di sini itu tuh positif negatif, maka nanti V double aksen out-nya itu tuh negatif nilainya. Yuk kita lakukan dulu mencari pembagi arus di I1. Nah, I1 kalau teman-teman ingat nanti di Norton dibuka lagi aja di teorema Norton. Kalau kita mau mencari arus pada cabang tertentu, cabang A misalkan, kita ada 2 cabang, cabang A yaitu atau cabang 1 yaitu I1 dan cabang 2 yaitu I2. Nah, justru yang menjadi pembilangnya itu adalah cabang
kedua gitu kalau mau mencari I1. Sehingga yang di atas itu adalah 3 kilo gitu. Nah, yang menjadi penyebutnya itu jumlah resistor keseluruhan yang ada di rangkaian paralel tersebut. Karena ini kan menjadi rangkaian paralel. Tapi ingat, ini bukan konsep seri ya. Seri kan dijumlahin ini 3K, 4K, 2K, bukan. Tapi dari penurunan rumus rangkaian paralel bahwa tegangannya sama. Nah, itu udah ada di video Norton lah itu ya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat, dan videonya udah ada kok di YouTube ini. Sehingga kita jumlahkan 3K, 4K, tambah 2K. Atau kita tulis dulu lah biar nanti kalian pas melihat lagi ulang videonya jelas. Nah, gitu. Dikalikan dengan sumber arusnya. Ini 2 miliampere. Nah, sehingga di sini 3 kilo per tetap 9 kilo dikali 2 miliampere. Nah, ini kilonya kita coret. Lalu 3 dan 9 kita coret, sisa 1, sisa 3. Nah, berarti ini 2 miliampere per 3. Itu 2 per 3 miliampere. Nah, yang kita tanyakan kan V double accent out ya. V double accent out. Nah, kita lihat teman-teman. Ini kan kita sudah mengetahui ya nilai I1-nya. I1-nya arahnya ke atas. Nah, artinya kalau kita mau mencari tegangan 2 kilo ohm, dia startnya dari negatif. Nah, sedangkan kalau mau tegangan 2 kilo ohm itu harus dari positif kalau nilainya mau positif ya. Nah, artinya kan kita, nah ke sini, ini I1, berarti kalau kita balikan arahnya berarti min I1 gitu. Karena yang kita cari adalah V double accent out. Nah, ini berarti min dalam kurung I1. Kenapa min? Karena berbalik arah lah gitu ya. Dari I1 yang dicari tadi. Kalau kalian ingat di video yang Norton itu arahnya kan ke atas, ini arah sumber arusnya ke bawah. Dikali dengan 2 kilo ohm. 2 kilo ohm. Nah, I1-nya tadi 2 per 3 miliampere dikali dengan 2 kilo ohm. Nah, ingat kilo dikali mili habis, 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat 3 habis, 2, ini minus ya, sorry. Ya, saya kelewat minusnya. Nah, minus 2 kali 2, 4, berarti minus 4 per 3 volt. Nah, dari sini kita terapkan teorema superposisi yang tadi V out itu sama dengan V accent out ditambah V double accent out. V accent out itu saat sumber tegangan bekerja, tegangan di resistor V out-nya, lalu V double accent out itu tegangan di titik tersebut saat sumber arus bekerja. Nah, kita jumlahkan di sini. Nah, berarti 8 per 3 ditambah minus 4 per 3. Nah, jadi ini positif 4 per 3 volt. Nah, begitu. Jadi bisa pakai konsepnya sebenarnya bebas ya nanti ya. Kan kalau kita mengaktifkan sumber arus, akan ada 2 loop di situ. Kalian boleh nantinya, Pak, biar lebih mudah apa namanya menyelesaikannya. Kalau tadi kan ada pembalikan arah arus nih saat mencari rumus pembagi arusnya. Nah, kita gambarkan ulang kalau bagaimana mencari V double accent out dengan arus loop ya. Jadi bebas nantinya. Satu soal itu yang penting adalah penerapan superposisi, yaitu menghitung V accent out dan V double accent out. Tapi untuk mencari nilai V accent out dan V double accent out-nya itu boleh pakai boleh pakai nodal analysis, boleh pakai loop analysis, boleh pakai pembagi arus, pembagi tegangan, itu silahkan. Semuanya bisa. Hukum Kirchhoff, hukum Ohm itu kan pasti ya udah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Nah, kalau kita coba ke sini nih, ya, kita lihat ya, di sumber arusnya, kalau kita mau pakai analisis loop ya, nah jadi kan begini, ini 3 kilo, ini 4 kilo, ini 2 miliampere. Sebenarnya hasilnya bakal sama sih, cuman ya ini cara mana yang lebih mudah lah menurut kalian. Nah, kalau seperti ini kan kalau kita pakai loop yang konvensional ya, ini loop satunya di sini,
loop 2-nya yang di sini, itu kan ada super mesh di sini. Kita mau pakai loop yang kecil, yang pertama loop satunya yang ini, misal loop 2-nya yang ini nih, yang gede nih. Nah itu loop 2-nya. Loop 2 nah, di sini ya. Biar nanti loop 1 sudah diketahui, loop 2-nya yang persamaannya yang kita cari. Jadi besarnya V double accent out yang di sini, nah ini kan udah langsung positif, negatif. Ini V double accent out. Kalian jangan anti menggambar ya, nanti di soal UASnya. Gambar-gambar aja. Dan kasih keterangan ya. Kita gunakan misalkan mencari V double accent out itu teorema arus loop atau analisis loop gitu. Jadi ada deskripsinya dulu biar lebih mudah nanti kita memeriksanya ya. Nah, kalau kita menggunakan teorema arus loop gimana? Kita sudah tahu kalau dari rangkaian yang atau analisis loop yang sudah kita gambarkan di sini, besarnya resistor tegangan pada resistor 2 kilo ohm yang mana itu adalah V double accent out adalah arus loop I2 dikali dengan 2 kilo ohm. Yuk kita cari. Kita selesaikan dulu persamaan loop 1. Persamaan loop 1 kan kita sudah tahu ya bahwa I1 itu 2 miliampere. Nah, kita terapkan KVL pada loop 2. Nah, ini KVL loop 2. Nah, loop 2. Ini kan sigma V sama dengan 0. Nah, kita cek. Pada loop 2. Ada nggak sih resistor pada loop 2 ini, yang gede ini, yang dilewati oleh arus loop I1? Oh, ada 3K. Ya. Berarti ini 3 kilo kali I1, yaitu tegangan pada I1. Lalu ini ada 4 kilo, 2 kilo dilewati oleh I2. Maka menjadi ditambah 6K I2. Nah, ada lagi nggak? Nggak ada ya? Udah, berarti 0. Nah, I1-nya kan kita udah tahu 2 miliampere. Ini menjadi 3K dikali 2 miliampere ditambah 6K I2. Nah, kita selesaikan 3K kali 2 miliampere kan 6 ya. Nah, ini 6K I2, 3 kali 2, 6, dipindah ruas, minus 6. Nah, minus 6. Maka besarnya I2 sama dengan minus 6. Sebentar. Saya mau memikirkan ke yang kedepannya. Benar nggak sih ini jawabannya? Berarti minus 6 dibagi minus 6 dibagi 6K, sorry. Nah, coba-coba ada yang keliru nggak? Oh, tuh bukan 6 guys. Kalian kok diam aja. Ini ada 3K, 4K, 2K. 9K ini. Kita hapus lagi, ulangi lagi. Makanya saya melangkah ke jawaban selanjutnya kok kayak beda. Akan berbeda hasilnya. Nah, ini tuh harusnya 9 nih. Nah, kita hapus dulu. Nah, di loop 2 itu kan 3K, 4K, dan 2K. Berarti 9K I2 ya. 9K I2. Karena 3K, 4K, dan 2K. Berarti 9K I2 ya. Sama dengan 0. Nah, ini 9K I2. Nah, berarti Y. Nah, ini 9K I2 sama dengan minus 6 ya. Nah, maka I2 itu minus 6 per 9K. Nah, minus 6 per 9K berarti dibagi kilo, berarti mili ya. Berarti minus 6 per 9 miliampere. Nah, kita bisa perkecil bagi 3, berarti minus 2 per 3 miliampere. Nah, sama kan? Yang tadi minus 2 per 3 juga ya. Nah, maka cara selanjutnya ya, kita udah ketahui P accent out itu adalah arus loop I2 dikali dengan resistor 2 kilo ohm. Nah, langsung kan negatif 2 per 3 juga sama. Jadi, silahkan ya, analisis teorema Thevenin, Norton, dan superposisi itu tuh sebenarnya
Makanya kalau di bukunya J. David Irwin dia menyebutnya apa coba nih? Di ininya nih, di contents di daftar isinya. Nah, kalau kalian cek, additional analysis techniques, tambahan kan ya, tambahannya itu jadi penerapan nodal analysis, loop analysis, yang mana di dalam nodal analysis dan loop analysis kan ada apa? Ada hukum Ohm, hukum Kirchhoff. Nah, additionalnya di sini di superposisi Thevenin dan Norton. Jadi jangan kalian pikir sudah analisis loop dan analisis node di UTS kemarin nggak akan kepake lagi di Thevenin, Norton, dan superposisi ini. Karena itu adalah penerapan item-item analisis rangkaian listrik sebelumnya gitu. Sebenarnya di superposisi Thevenin dan Norton ini. Begitu. Nah, kalau sudah seperti ini kan, P aksen out dengan tadi teorema arus loop ya, analisis loop ya, balik lagi kan sama, minus 2/3 miliampere kali 2 kilo. Nah, ini sama, minus 4/3 volt. Nah, masukin lagi ke sini, ke yang ini, sama, ujung-ujungnya 4/3 volt. Ini opsi aja sih dari saya untuk nanti UAS. Ini silahkan dijawab ya. Apakah saya langsung kasih jawaban akhirnya, sehingga nanti kalian yang bertugas untuk menyelesaikan menganalisis rangkaiannya, atau saya nggak kasih jawabannya dulu? Gimana menurut kalian? Halo? Di soalnya nanti dikasih jawabannya dulu. Oh, jawaban akhirnya sekian. Misalkan ditanyakan daya pada titik tertentu sekian watt. Saya kasih jawabannya, terus kalian nanti yang menganalisisnya dari mana nilai tersebut. Atau saya kosongkan aja. Silahkan. Ya, Halo? jawabannya boleh sih Pak. Jadi nanti kita yang menganalisis gimana dapetnya. Kalau saya juga Oke. gitu. Kasih jawabannya. Cuman ada plus minusnya juga ya. Kalau saya kasih jawabannya duluan, terus analisis yang kalian lakukan itu panjang, terus kalian keliru. Nah, bisa jadi tekanan mental juga tuh. Dan rangkaiannya nggak akan semudah ini ya nanti ya pas UAS-nya. Ini kan cuma ada berapa elemen nih, ada 5 elemen. Loopnya ada 2. Dan kalau superposisi, misalkan di sini kan ada 2 sumber energi independennya ya. Nah, mungkin nanti saya bikin 3 sumber energi independen, sehingga nanti kalian menentukan besarnya V out-nya atau tegangan out-nya itu sama dengan V aksen out, V double aksen, ditambah V double aksen out, ditambah V triple aksen out. Jadi ada 3 kali. Nah, itu mah bagaimana kebijaksanaan saya aja nanti ya. Saya pun setiap ngasih soal, saya ngerjain dulu. Oh, saya bisa sekian menit, nanti di kalian berapa menit begitu ya. Oke, begitu. Itu yang pertama ya. Nanti videonya saya uploadkan. Caranya seperti itu. Nah, kita akan cek ya. Tapi gimana? Mudah kan ya, sebenarnya mudah dan menyenangkan kan? Sangat Yang kalian. menyenangkan. Oke, itu kan udah dia sudah mudah kan ya? Mudah-mudahan Ya, ya. mudah-mudahan. Mudah-mudahan mudah. Amin. Mudah lah kalau kalian belajar. Makanya ada yang lulus kan, kemarin juga ada yang nggak lulus. Nah, saya kira yang ini lebih mudah sih karena materinya lebih sedikit daripada yang sebelum pas UTS ya. Nah, silahkan kan di problems ini ya, di bukunya J. David Irwin, di bukunya William Hyde. Kalau di J. David Irwin dia di materi yang di bagian bab yang soal-soal dia sebutkan sebagai problems. Berarti Pak Irwin seneng cari salah ya. Nah, kalau di bukunya William Hyde, kok putih. Saya coba. Nah, di bukunya William Hyde, dia menyebutkan latihan soal itu superposition. Nah, ini mah putih-putih gini. Nah, ini ada.
contains loading kah apa gimana? Menyebutkan sebagai exercises. Jadi kalau William Hyde menyebutnya exercise, kalau Pak Irwin menyebutnya sebagai problems. Nah, kita akan menginjak ke problems yang kedua ya. Kalau tadi ada sumber arus, ada sumber tegangan, dan elemennya cuma 6, nah kita nambah lagi nih, ada 3 loop nih. Berarti ada berapa elemen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 elemen. Mau memakai superposition. Nah, kalau kelas yang offline sih, saya kasih kalian ngerjain. Tapi ya karena ini online lah. Itu mah permintaan kalian ya, jangan ini. Padahal pas tadi jam 1 saya lihat udah nggak hujan loh. Kita lihat ya. Nah, kita start di sini. Kita masukin lagi ke PowerPoint-nya. Nah, ini ada, nah V-out-nya Pak, gimana nih V-out-nya di tengah begini? Ya nggak jadi masalah ya, gimana yang ngasih soal aja nantinya. Kok nggak bisa dihilangin ya? Masih hide. Nah, kalau seperti ini ya sama aja. Ini justru jadi lebih mudah loh. Teorema superposisi kan kalau kalian ingat sebelum UTS ya, pas UTS itu tuh sumber tegangannya kan selalu cuma satu, sumber arusnya selalu cuma satu. Nah, kalau sudah ada seperti ini, lebih mudah kalau pakai superposisi. Karena ujung-ujungnya ini akan kembali lagi ke rangkaian campuran seri paralel. Kalau kita, misalkan ini adalah sumber satu ya, sumber satu, ini sumber dua. Nah, maka kalau kita mengaktifkan sumber satu, di sini adalah V aksen out, nah ini V double aksen out gitu kalau mengaktifkan yang kedua. Nah, kita kalau pertanyaannya adalah, dengan teorema superposisi, tentukan tegangan P out di situ gitu. Kalian tulis dulu, oh P out itu, nah nanti cara mengerjakan di kertas UAS-nya adalah penjumlahan dari V aksen out ditambah V double aksen out, begitu. Nah, V aksen out didapatkan dengan didapatkan dengan menonaktifkan sumber tegangan kedua, begitu. Sehingga rangkaiannya menjadi rangkaian seperti ini. Gambarlah oleh kalian, gitu ya. Gambarkan lagi rangkaian ini. Nah, disambungkan berarti yang sumber duanya nonaktif. Nah, maka kita mencari tegangan V out ini, V aksen out dengan teorema apa misalkan. Oh, kalian mudahnya pakai teorema seri paralel aja deh, kita sederhanakan resistornya sehingga tegangan out di sini, V aksen out di sini adalah kalau ini kita sebut sebagai RP1, ini jadi paralel, pindah ke sini RE1. Nah, RE1 paralel kalau sudah seperti ini, mau pakai nodal analysis, mau pakai loop analysis, itu nggak jadi masalah. Jadi balik lagi lah, ini cara-caranya itu jadi lebih fleksibel. Kalian mau pakai yang mana gitu, mau pakai loop analysis, nodal analysis, atau mau pakai seri paralel aja deh Pak, biar lebih mudah misalkan, itu boleh-boleh saja. Nah, maka kita akan cari, ini sudah kalian gambarkan kan, lalu ini sederhanakan nih, resistornya kita tulis sebagai RP1 ya, RP1 yaitu 3 kilo paralel 3 kilo ya, 3 kilo paralel 3 kilo. Nah, kalau ada, kebetulan ini resistornya 3 kilo semua ya, jadi mudah-mudahan jadi lebih mudah. Nah, kalau ada dua resistor yang diparalelkan sama besarannya, tinggal dibagi 2 ya, berarti 3 kilo diparalelkan dengan 3 kilo, resistansi paralelnya adalah 1,5 kilo atau 3/2 kilo gitu. Sudah kan, ini menjadi satu resistor. Lalu seri dengan 3 kilo di sini. Berarti ini kita tulis sebagai RS1. Nah, ini balik lagi ke UTS malah soal UTS. Mirip-mirip. RS1. Berarti RS1 itu adalah
Nah, biar saya jelas, tulis lagi variabelnya. RP1 ditambah 3 kilo. Ini kebetulan sama 3 kilo ya, kalau nanti makan mungkin berbeda. Ditambah 3 kilo. RP1-nya berapa? 3 per 2 kilo ditambah 3 kilo. Nah, ini gimana caranya? Samain aja penyebutnya. 3 berarti ini 6 ya, tambah 6. Nah, kilo itu. Jadi 9 per 2 kilo. Nah, ini jangan dulu dibagikan lah, dibagi gitu maksudnya. Sudah nih 3 resistor ini, yang ini paralel seri ke sini sudah jadi satu, lalu artinya ini kalau udah jadi satu paralel lagi dengan yang 3 kilo ini. Berarti kita tulis sebagai RP2. Nah, RP2 itu adalah RS1 paralel dengan 3 kilo. Nah, kita selesaikan. Ini RP1 berarti RP2 berarti dibikin ini ya. Nah, 1 per RP2 sama dengan RS1. RS1 apa berarti tadi? 9 per 2. Jadi 1 per 9 per 2 K. Nah, ditambah 3 kilo ya, berarti 1 per 3 K. Nah, kalau seperti ini, lihat. Ini kan 1 dibagi 9 per 2. Berarti sama dengan 1 dibagi, ya 1 dikali 2 per 9 ya. Nah, sehingga kita bisa ubah menjadi seperti ini. Ini 2 per 9K. Ditambah 1 per 3K. Nah, gitu. Ini kita bisa jumlahkan. Jumlahkannya dibikin per 9K. Yang ini tetap 2. Yang ini 3 ya. Berarti 5 per 9 K. Nah, berarti kalau RP2-nya kita balik menjadi 9 per 5K. Nah, coba nanti dicek lagi, barangkali jawabannya salah. RP2-nya sudah di situ. Nah, artinya yang ini 2 sudah sederhana nih. Yang 3 ini, atau 4 ini dengan yang di titik V out-nya ini sudah menjadi satu buah resistor, yaitu yang besarnya 9 per 5K. Lalu bikin lagi deskripsinya bahwa V aksen out itu sama dengan V pada RP2. Nah, atau V pada 3K yang ini ya, maksudnya ini R berapa ya, R1, R2, R2 lah kita sebut sebagai R2 lah ya. Ini R1 gitu, yang ke sananya R3, R4, R5. V pada 3K yang R2 begitu. Nah, kalau udah gitu kan jadi pembagi tegangan aja kan. Nah, maka V aksen out-nya itu 9 per 5K per, nah ini serikan. Nah, emang rada ini ya, rada panjang juga ya, apa-apa ya. 3K ditambah 9 per 5K. Nah, ini 3K ditambah 9 per 5K. Ini kalian pun ngecek ya, perhatiin, karena saya juga ini milih soalnya random. Ya, mudah-mudahan benar lah ya. Nah, kita cek 9 per 5K. Kebetulan saya kira 3K, 3K, 3K gini menjadi lebih mudah, ternyata nggak pas angkanya ya. Nggak apa-apa. 9 per 5K per, yang ini dibikin per 5K, atau dibikin per 5 ya. Berarti 15K ditambah 9K. Nah, yang atas dibagi 5, yang bawah dibagi 5 juga. Ini bisa langsung coret aja ini. Nah, dikali 9 volt. Nah, ini 15, sebentar. Dijumlahin 24K. Nah, coret nih. Atau kita sama dengankan dulu. Ini 9K per 24K. Nah, ini coret kilonya. Ini kan kali 9 ya. Ini 24. 24 itu 2 bagi 3, 8. Ini bagi 3, 3.
Udah, berarti ini 27/8 volt. Nah, ini untuk V aksen out-nya. V aksen out. Jadi saat sumber pertama yang 9 volt bekerja. Nah, sekarang yang kalau sumber keduanya bekerja. Nah, kalau kalian mah nanti wajib digambar lagi ya. Saya mah tinggal hapus aja ini mah. Hapus yang ini nih. Ya, ini hapus. Ini hapus. Lalu saya akan aktifkan lagi. Nah, sekarang ini coret nih. Nah, berarti nyambung. Tapi kita perhatikan sebentar. Nah, kita lihat ternyata ini ada bisa jadi lebih mudah juga nih. Lebih mudahnya apa? Kita lihat nih, 3K di sini kan letaknya. Untuk yang pertama tadi. 3K di sini, 3K di sini. Di sini ada 3K juga, 3K juga, di sini 3K. Sehingga kita nggak usah ngitung lagi nih, Mah. Sama nih. Ya, nggak usah ngitung lagi. Bener kan? 3K dengan 3K ini balik lagi ke sini, 3/2K. Lalu serikan dengan ini 9/2K. Lalu paralelkan dengan ini 3K. Berarti RP2-nya 9/5K juga sama. Nah, sehingga kan kita tegangan V out, V double accent out-nya kan di sini ya, kalau misalkan kita mengaktifkan yang sumber kedua. Nah, ini di sini ya, V double accent out-nya. Sehingga, bentar, ini 3K. Nah, kita harus tahu dulu tegangan di 3K di sini kan. Tegangan di 3K di sini, itu tuh adalah mirip-mirip tegangan saat sumber satu bekerja kan di sini. Berarti resistansinya sama nih di sini nih. Berarti resistansinya pakai yang RP2, guys. Nanti kalian kalau misalnya belum ketemu maksud saya kemana, coba deh diulang lagi videonya. Kalau kalian cek nih, saat sumber satu bekerja, kan V aksen out-nya kan di sini. Tadi kan kita sudah hitung nih. Posisinya adalah dengan pembagi tegangan 3 kilo dengan 9/5K kan. Nah, begitupun ini. Kita harus tahu dulu kan tegangan di sini. Untuk kita pembagi tegangan di sini. Di V double accent out-nya kan, dengan sumber yang kedua bekerja. Sehingga kita udah bisa menentukan tegangan di sini. Caranya adalah, misalkan di sini adalah R2 lah gitu ya. Maka, bentar, VR2 sama dengan ini. Ini udah paralel, seri, paralel. Nilainya sama, bakal sama, 9/5K. Maka di sini 9/5K, nah nilainya masih pakai yang ini, cuman dikalinya dikali 6 volt. Karena kan dibalik arah aja. Nah, benar. Jadi, nanti kalian silakan aja diulang videonya, ketemu jawabannya, maksud yang saya sampaikan, itu mah challenge-nya lah kalian. Karena apa? Karena online, kalian yang minta online ya. Nah, kita cek 3K tetap ya, ditambah 9/5K. Nah, dikalinya 6 volt. Nah, tegangan di sini, di R2 di sini, 6 volt. Dikali 6 volt, sorry. Nah, 6 volt. Kita sederhanakan lagi, 9/5K nanti kita validasi di Proteus ya. Nah, itu saat-saat yang menegangkan ya. Kita ngitung panjang-panjang, di validasi di Proteus salah. Ya, mudah-mudahan benar. Ini per 5, dibikin per 5, 5 kali 3K, 15K. Ini sama kan seperti tadi, 9K. Nah, dikali 6 volt. Ini dibagi 5, yang bawah juga bagi 5. Ini coret, maka ini akan menjadi 9K per 24K. Ya sama seperti yang bawah ini, dikali dengan 6 volt. Nah, ini K, coret. Ini 6 volt juga coret ya. Ini 6, ini 24, sisa 4. Ini 1, berarti 9/4 volt. Benar ya? 9/4 volt. Nah, itu tegangan di sini. Tegangan di VR2 di sini. Nah, untuk V double accent out-nya, nah, V double accent out-nya adalah ini. Ini kan udah 9/5, 9/4 volt. Nah, ini tinggal ini kan V out di sini. Ini kan 3K, tapi ini jangan dulu 3K, tapi ini udah paralel kan. Nah,
V action out di sini itu bukan 3K dibagi 6K dikali 9/4, tapi ini jangan lupa, ini tetap disatukan dulu. Nah, disatukan dulu ke sini. Maka di sini adalah 3K dengan 3K paralel itu 3/2K ya. Per 2K dibagi, nah ini kan seri ya, ini ke sini seri, ini tegangan ini udah tahu 9/4 volt. 3/2K ditambah 3K. 3/2K ditambah 3K dikali 9/4. Wah, ini menegangkan juga ya sebenarnya. Kalau hasilnya salah, tapi nggak apa-apa, kita cek aja. Nanti kita gambarkan Proteusnya. Nah, ini 3/2K. Ini tetap kita tulis 3K/2 lah ya, biar dibagi 2, karena yang bawah juga dibagi 2. Nah, ini tetap 3K, 3K/2, yang ini menjadi kali 2, 6K. Nah, kali 9/4. Ini yang atas dibagi 2, yang bawah dibagi 2, coret. Yang ini berarti 3K/9K dikali 9/4. Ini K coret, ini coret, ini coret. Berarti 3/4 volt. Nah, sudah. Masukinlah V action out-nya 27/8 ditambah 3/4. Kita bikin per 8. 27. Ini 8 bagi 4, 22 kali 3, 6. Tambah 6. 27 tambah 6, 33 ya. Per 8. Nah, 33/8 berapa guys? Coba 33 bagi 8 berapa? Nah, 33 bagi 8. 4,125 ya. Nah, kita cek nih saat-saat menegangkannya. 4,125 volt ya. Nah, ini kita kotakin. Kalian udah bawa laptop nggak? Kita cek lah biar masuk ke videonya ya. Bentar. Nah, kursor saya di sini. Nah, kita akan buat ya rangkaiannya ya. 9 volt, 6 volt, 3K, 3K. Kita yang coba dong, apa nih? Coba dong. Nah, inilah ada resistor, ada selnya aman. Berarti ini baterainya di sini 9 volt, lalu ada resistor di sini kan, lalu resistor di sini 3. Resistor di sini, kita putar di sini. Nah, ini ada satu lagi sel. Nah, ini 9 kan ya? 9, ini 6 volt, ini, oh 3K ini semua ya. 3K, 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 semua 3K. Nah, ini guys nih moment of truth-nya ya. Mudah-mudahan benar jawaban kita. Jawaban saya guys. Kalian ya awas aja kalian. Nilai UAS-nya jelek karena Pak, karena kita online Pak ngajarnya, awas lah. Ada perbaikan aja tiba-tiba guys. Nah, udah ya 3K, 3K. Ini kita cek ke buku dah sih salah. Nah, 3K ya, 6 volt, 9 volt. Oke, benar. Nah, kita yang dicari tegangannya di sini. Saya juga rada panik nih. Benar nggak ya? Jawabannya berapa? 4,125 ya. Berarti titik yang V out yang di tengah ini, di 3K yang tengah. Ini ya moment of truth. Bismillah ya, saya zoom dulu. Kalau salah nanti kita hitung sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2,
Bener guys. 4,125 ya. Alhamdulillah nih. Jadi nggak terlalu inilah. Nggak harus ngulang lagi. Betul ya 4,12. Jadi tegangan di sini adalah 4,12. Nah, Pak sebenarnya ini bisa kan pakai arus loop. Ada 3 loop. Bisa, Pak, pakai nodal analisis bisa. Cuma kan yang kalian kan semakin banyak teorema yang kalian tahu, bisa jadi lebih ini ya, lebih mapan lah ya. Kalian punya senjata yang lebih banyak lah gitu. Mau pakai yang mana sih sebenarnya? Nah, nanti dari sini kalian bisa ulang-ulang lagi. Kan begitu ya. Gimana? Sudah siap kayaknya, Pak. UASnya besok aja, Pak, gitu kan. Nah, sekarang kita akan bisa di close nggak sih? Oh, bisa. Oh iya. Nah, mau satu soal lagi atau gimana nih? Mana ya yang 2 sumber ya? Ini I out di sini. Kalau ini I out begitu dinonaktifkan, ini dicabut. Mana ya yang udah ada? Oh, yang bertanya sebenarnya di William Hyde sih yang udah ada jawabannya mah ya. Biar saya nggak usah bikin Proteusnya. ND circuit analysis, nah exercises. Jadi dia cuman loading si William Hyde bukunya kebanyakan ya sih. Ini 690, ini 887, padahal beda dikit. Nah, tapi sebenarnya ini deh, guys ya, saya kira kasih contoh soal lagi lah sekali. Ini nih ya, sebenarnya apa ya, gimana ya? Ini udah 1 jam sih, nanti biar nggak kelamaan videonya. Untuk satu soal laginya, silakan nanti kalian aja yang belajar sendiri. Tapi pada intinya adalah kalian bebas menggunakan teorema analisis rangkaian listrik yang telah kita pelajari. Kan semuanya sebenarnya berurutan ya. Saat kita belajar awal-awal itu seri paralel, itu tuh kita menerapkan hukum Ohm juga ya, maka muncul pembagi tegangan, pembagi arus. Lalu hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff itu pada akhirnya kan pembagi tegangan dan pembagi arusnya itu lebih make sense lah di kalian. Make sense-nya karena apa? Karena hukum Kirchhoff arus itu kan jumlah arus di satu titik itu sama dengan 0 ya, yang masuk atau keluar di satu titik cabang itu sama dengan 0. Yang mana itu akan menjadi dasar apa ya itu tuh? Pembagi arus ya. Nah, lalu hukum Kirchhoff tegangan yang akan menjadi dasar pembagi tegangan gitu. Nah, lalu ada analisis loop, analisis node. Nah, nanti hukum Ohm, hukum Kirchhoff, KCL, KVL dipakai lagi di situ. Nanti supermesh dan supernode juga sudah dibahas. Nah, nanti di Thevenin, Norton, dan superposisi ini ya seluruh teorema yang udah dibahas sebelumnya ya akan dimasukkan juga. Sehingga nanti kalau tadi ada soal yang diselesaikan dengan seri paralel atau apa, kan sebenarnya bisa juga tadi yang soal barusan kita bahas itu bisa diselesaikan juga dengan nodal analisis, loop analisis, itu balik lagi semuanya. Sebenarnya ini mengulang tapi dengan teorema yang berbeda sih sebenarnya ya. Jadi kuncinya kalau yang UTS-nya udah bagus sih saya kira nggak akan kesulitan lah di sini. Oke. Ada pertanyaan dulu Pak sebelum kita akhiri, karena ya ini sebenarnya saya enak-enak aja ya, jadi kan kalian nggak ini, tapi kan kalian yang meminta ya, bukan saya yang mau online ya. Kan kalau misalkan udah bikin video di upload, kalian bisa nonton lebih dari 3 SKS kan yang ulangnya ya. Gimana ada pertanyaan? Mungkin cukup Pak, sudah pusing kan. Hanif. Ya pusingnya nanti ditambah lagi, jadi nanti kalian 2 soal tadi kerjain ulang, jangan dilihat videonya, kalian dengerin dulu deh 1 jamnya kan,
Nah, kerjain lagi sendiri gitu. Berapa menit sih saya ngerjain ini gitu. Begitu. Jadi nanti kalian bisa memperhitungkan. Oh ya, nanti soal memperhitungkan saat UAS ya. Oh ya, nanti soal UAS itu 4 ya. Tadi saya di awal sudah sampaikan sih 4 soal. 1 soal dengan 3 teorema ya. Nah, 3 soal dengan masing-masing teorema. Jadi saya akan jadi semuanya lah penguasaan kalian lebih dalam lagi. Oke. Karena Hanif sudah pusing, boleh hebat istirahat dulu. Silakan siap-siap minggu depan kita di jam yang sama, jam 1. Tapi kalau UAS mah nggak bisa online lagi ya. Kalian jangan beralasan lagi hujan ya. Oke, itu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan nanti UASnya bagus, nilai-nilai kalian juga bagus. Yang paling penting sih bukan nilai ya, tapi proses belajar kalian sih. Kalau sudah belajar dari dasar, terus kalian banyak latihan, banyak mencoba, banyak memvalidasi, misalkan hasil perhitungan kalian dengan teman-teman kalian, dengan software-software yang sudah ada, nanti akan mudah kok mau soalnya seperti apapun ya. Ini saya ngasih ini aja sih. Nah, kalian cek-cek aja problems yang ada di bukunya J. David Irwin ataupun exercises yang ada di bukunya William Hyde. Nah, silahkan aja ya. Rangkaiannya akan saya ngambil dari situ lah. Tapi karena saking banyaknya apa? Ya kalian latihan yang banyak juga dong. Siapa tahu yang kalian latihkan muncul. Tapi tidak ada cheat sheet ya. Kalian hanya memperbolehkan pakai kalkulator. Kalkulatornya dari HP, Pak, masalah nanti kalian nyontek atau apa, ya itu urusan kalian lah ya. Yang penting tidak ada cheat sheet seperti sebelumnya. Nah, ini saya kira sudah harus dikuasai lah ya. Boleh minta soal yang tadi. Yang tadi, oh ini PPT-nya kali ya. Nah, ini paling ini PPT-nya saya ini kan ya. Nanti saya share lah ke grup kelas. Oke, kalau tidak yang PDF-nya. PDF-nya kan udah saya share. Itu buku-buku yang udah saya share sejak pertemuan awal loh. Oke ya, nanti ketemu lagi minggu depan. Belajar yang rajin, mudah-mudahan nilainya bagus. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti saya upload ya videonya ya. Ayo, Assalamualaikum. Salam Pak. Waduh, ada turun. Waduh. Waduh. Apalah. Ganyang Hanif, ada Hanif nggak? Goblok banget tanyainnya. Hanif. Gak ada.